Bapak Saudara, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, bersama-sama kita bisa datang beribadah kepada-Nya. Mari kita berdoa biar ibadah kita pada pagi hari ini diberkati Tuhan dan kita boleh layak datang beribadah kepada-Nya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu hanya oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami berserah penuh akan ibadah kami ini kepadamu. Mari Engkau melawat kami, menjamah kami, memperbaharui hidup kami, membawa kami terus masuk ke dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sering kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami, langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Tahu yang akan terjadi, Kau sertaku. Ku tak mampu sendiri, perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, jaga hatiku, ku tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau
sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, karena Dialah Raja kita. Haleluya. Oh. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bersyukur kepada Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah
lagi Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dialah pribadi yang sungguh mengenal, mengerti hidup kita. Dia memilih kita, menyempurnakan hidup kita untuk menggenapi rencana-Nya. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, memilihku, akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil setia sampai akhir hidupku. Kami kan tetap setia, kami kan setia kepadamu. Ku kan tetap setia mengikutmu
mengiringmu sampai akhir hidup kami. Ku kan setia kepadamu Yesus, mengiringmu sampai akhir hidupku. Haleluya. Ini aku percaya Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mengikuti kembali ibadah walaupun lewat online. Kerinduan kami hanya satu, untuk mengerti kehendak-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Karena kehendak rencana-Mu itu baik, indah, bahkan mulia adanya. Kami buka hati kami bagaikan tanah yang siap untuk menerima benih-benih kebenaran firman, sehingga benih-benih itu akan tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Buah-buah selaras dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami, agar kami boleh memahami, menangkap, dan mengerti seutuhnya kebenaran firman yang sebentar akan kami terima lewat lidah bibir hamba-Mu. Dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus sendiri, kami tidak sampai salah menangkap. Kami menerima semua kebenaran firman, baik teguran, peringatan, nasihat, kami terima dengan sukacita. Karena kami mau dibentuk dan kami menyadari belum sempurna. Ya, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau makin menyempurnakan hidup kami, sehingga makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang membuka hati saat ini, mengangkat hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga mereka boleh dipuaskan dan makin mengenal apa yang menjadi kehendak rencana Allah dalam hidup mereka. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam
nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana merencanakan kehidupan. Ya, setelah minggu kemarin kita belajar, kehidupan kekal itu dimulai sekarang, artinya saat kita hidup. Lalu bagaimana kita bisa merencanakan kehidupan kekal atau menjalani kehidupan yang berdampak dalam kekekalan? Kita perlu perencanaan. Bapak Ibu harus tahu, setiap manusia, bahkan negara pun, merencanakan kehidupan bangsa dan negaranya. Itu direncanakan, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Tergantung cara mereka, sudut pandang mereka di dalam memandang bagaimana kehidupan dunia. Dan tentunya melibatkan para pakar. Ya, kesehatan, pendidikan, bisnis, ya, militer, sipil, semuanya dilibatkan. Kemudian diskusikan. Ya, negara kita juga melakukan seperti itu. Itulah sebabnya bulan Mei tahun 2019 maksud saya, itu Presiden kita sudah menyampaikan dalam musrembang, ya, musyawarah besar untuk negara dan bangsa. Itu tahun 2045. Dan Presiden bukan sekedar ngomong, itu sudah diputuskan lewat berbagai orang-orang pakar-pakar yang memiliki kapasitas dan memiliki perhitungan yang tidak sembarangan. Tujuannya satu, tahu ke depan itu seperti apa mempersiapkannya. Maka Presiden kita Joko Widodo mengatakan, tahun 2045 Indonesia menjadi 4 besar dunia. Ini bukan ngawur atau sembrono, tapi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang rumit. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu belum pasti tepat. Ya, artinya boleh merencanakan dan memang harus merencanakan semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Harus. Sebab kalau orang tidak merencanakan, sebetulnya dia juga sudah merencanakan. Walaupun tidak buat program, tapi sebetulnya dia sudah membuat program. Program apa itu, Pak? Program gagal, rencana gagal, karena tidak merencanakan. Nah, kita tahu sebagai anak Tuhan, ya, khotbah minggu yang lalu, kehidupan kekal itu dimulai sekarang. Masa tidak merencanakan? Kalau tidak merencanakan apa? Berarti kita sedang merencanakan kegagalan di masa depan. Tidak boleh dong. Lalu kalau kita melihat situasi bangsa dan negara di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, kena COVID-19 ini menjadi kacau. Mereka mulai merevisi, mengambil langkah-langkah, mendiskusikan lagi. Seperti apa ini langkah-langkah yang harus diambil. Artinya mereka boleh merencanakan, melibatkan banyak pakar, tetapi tidak ada kepastian masa depan. Lalu bagaimana dengan kita anak Tuhan? Anak Tuhan itu sebetulnya sudah direncanakan dan ada kepastian. Nah, kalau kita tidak mengikuti apa yang direncanakan Tuhan, berarti yang bodoh siapa? Tuhan atau kita? Ya, kita dong. Ya, Tuhan itu merencanakan hal yang baik untuk masa depan umatnya, anak-anaknya. Karena status kita ini bukan sekedar umat, tetapi juga anak. Saya sebagai orang tua pun ingin merencanakan masa depan anak saya baik. Sebagai orang tua bijaksana. Tuhan lebih bijaksana dari saya kan? Jadi Tuhan itu merencanakan Bapak Ibu Saudara semua. Merencanakan masa depan yang terus meningkat. Baik itu diucapkan lewat para nabi dalam kitab Perjanjian Lama maupun para rasul dalam kitab Perjanjian Baru. Nah,
hari ini kita mau melihat, belajar sejauh mana Tuhan merencanakan kehidupan anak-anaknya. Dan kalau kita merespon, Bapak Ibu mungkin atau saudara semua sudah merencanakan satu program kehidupan dengan ukuran perhitungan yang jelas dan pasti. Percayalah, ukuran perhitungan yang Tuhan berikan jauh lebih baik daripada rencanamu sendiri. Oleh sebab itu perhatikan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada kesempatan ini. Kehidupan ini harus direncanakan. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa setiap negara di dunia ini pasti buat perencanaan untuk bangsa dan negaranya. Bukan hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Seperti tadi saya sampaikan, Presiden kita Joko Widodo itu sudah merencanakan tahun 2045 Indonesia itu menjadi 4 besar negara. Itu tidak ngawur, ada dasarnya karena kita memiliki sumber daya alamnya. Tinggal meningkatkan SDM, berarti pendidikan. Jadi itu melibatkan banyak pakar untuk membuat perencanaan. Tapi begitu kena COVID kita melihat kan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. IMF itu mengatakan, ya Jepang itu mengalami minus 10%. Perancis 12, sekian, Italia juga mengalami minus 12 sekian persen. Anda bisa bayangkan? Dunia kacau. Walaupun sudah direncanakan. Hanya oleh satu virus namanya COVID-19 atau COVID-19, dunia jadi kacau. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus tahu bagaimana Tuhan itu merencanakan. Ya, mereka melibatkan banyak pakar di bidangnya, dari pendidikan, ekonom, tokoh agama, pendidikan, bisnismen, ya, dan juga angkatan bersenjata. Besok itu melibatkan banyak tentara atau pakai teknologi, hanya pencet-pencet, itu juga dibicarakan. Ya, itu namanya orang hidup itu harus punya perencanaan. Bapak Ibu bangun pagi ada sudah pasti buat perencanaan. Pagi ini aku harus begini, harus kemana kan buat perencanaan. Nah, mosok Tuhan tidak merencanakan anak-anaknya. Udah, kamu statusnya anak silahkan jalan sendiri, tidak. Saya sebagai orang tua dunia, manusia aja merencanakan langkah-langkah apa anak ini keahliannya, maka dia harus masuk ke bidang yang dia senang dan dia ahli. Itu aja manusia punya rencana, mosok Bapak Surgawi tidak punya rencana. Bapak Surgawi juga punya rencana. Mari kita melihat rencananya seperti apa. Apa rencana Tuhan untuk masa depan umatnya? Kita melihat rencana masa depan untuk umatnya yang perlu dipegang supaya kita ini antusias, mau berpegang pada rencananya, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah direvisi, karena Dia Allah. Tidak pernah dibatalkan rencana Tuhan. Dunia boleh kaget melihat situasi keadaan saat ini, tetapi Tuhan tidak kaget karena Dia Maha tahu. Baik dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, kalau kita tahu Tuhan kita ini luar biasa, masa kita tidak mau mengandalkan? Ya, salah siapa? Ya, salah kita. Ya, karena menganggap bahwa dengan logika kita mampu menjalani hidup. Kacau, tidak mungkin lah. Dan perlu Bapak Ibu tahu, tidak ada yang bisa menggagalkan. Apa yang direncanakan Tuhan tidak bisa digagalkan. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Tuhan mengatakan pada para nabi dan rasulnya, ada petunjuk melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya itu tidak sulit, mudah dimengerti dan sangat jelas. Ya, tidak sulit, mudah dimengerti dan sangat jelas. Itulah Tuhan kita yang kita panggil sebagai Bapak Surgawi. Jadi rencana Tuhan itu jelas, tidak sulit, dan mudah dipahami. Nah, kenapa? Kalau sulit hanya orang pintar yang tahu. Ya, harus sederhana, sehingga orang sederhana pun tahu, mudeng, mengerti, jelas, mudah, dan
sangat bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana Pak caranya? Nanti saya jelaskan. Jadi awalnya kita harus tahu dulu ya, sebagai prolog lah istilahnya, bahwa dunia merencanakan segala sesuatu. Tapi kena virus namanya COVID-19 saja kacau semua. Amerika itu mengalami minus ekonominya di bawah di atas 10%. Anda bayangkan semua negara dunia mengalami keadaan yang situasi yang sangat tidak terduga. Artinya dunia merencanakan segala sesuatu negara ini ya, itu aja jadi kacau. Tetapi kita bersyukur Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan merencanakan itu tidak perlu direvisi atau dibatalkan. Rencananya pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menggagalkan. Nah, ini hebatnya Tuhan kita ini seperti itu ya. Nah, sekarang cara untuk mengalami rencananya sederhana. Ya, Mazmur 119 ayat 105 jelas mengatakan bahwa firman itu digambarkan sebagai pelita dan suluh bagi kaki. Nah, suluh yang dimaksud ini tentunya di masa yang lalu. Jadi masa yang lalu itu bagi para imam yang masuk ke ruang suci, kemah tabernakel itu sepatunya ada semacam bukan lilin ya, semacam api begitu, supaya itu kan di kemah tabernakel itu kan ditutupi 4 lapis kain, jadi gelap gulita. Ya, ruang suci itu ada kaki diannya yang seringkali dipasang oleh banyak gereja, itu kaki dian. Nah, itu harus menyala terus. Tetapi ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian itu gelap gulita. Bagaimana mereka bisa masuk untuk melakukan fungsinya sebagai seorang imam? Jadi itu maksudnya. Artinya apa? Firman Tuhan ini adalah suluh dan pelita bagi setiap langkah, step by step, langkah demi langkah kehidupan. Jadi firman itu patokannya untuk kehidupan kita hari demi hari. Dan tentunya hari depan pun sudah dikasih tahu. Ya. Jadi patokannya firman. Kalau firman sebagai patokan, logikanya kita harus baca firman dong. Ya, kalau memang panduannya firman, kita harus baca firman. Tidak boleh kita ini tidak baca firman, menganggap logika lebih hebat dari firman. Tidak. Belajar rendah hati, baca firman. Bukan sekedar baca untuk memiliki pengetahuan. Kalau hanya baca memiliki pengetahuan, kita menjadi orang Farisi, maunya debat saja. Ya, bukan seperti itu. Baca firman, merenungkan dan melakukan, itu yang Tuhan mau. Nah, untuk merenungkan itu mungkin orang bisa, tapi melakukan tidak mudah. Lalu bagaimana Pak untuk melakukan firman? Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, minta Roh Kudus menolong. Pasti Roh Kudus memberi kemampuan untuk kita melakukan firman. Bukan oleh kuat dan gagah manusia, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita tahu rencana Tuhan yang tidak pernah dibatalkan dan tidak ada yang bisa menggagalkan, mudah dan gampang. Kita tahu seperti apa? Baca firman. Karena firman itulah pelita dan suluh. Jadi kalau orang tidak mau baca firman, tidak peduli dia menjadi orang Kristen berapa puluh tahun, tidak peduli dia itu pendeta, tidak peduli dia pelayan, sombong dia. Menganggap bisa menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri, sombong itu namanya. Kalau orang rendah hati, hari demi hari mau dituntun. Jadi tiap hari harus baca firman dong. Katam misalnya, ya saya sudah baca Kejadian Wahyu berapa kali? Baru 1 kali. Jangan bangga, 10 kali jangan bangga, 100 kali jangan bangga. Kebenaran firman itu selalu muncul sesuatu yang baru.
Jadi tiap hari, sampai kapan Pak? Sampai mati. Karena kita mau dituntun sampai mati kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena firman itu hidup. Artinya perikop yang sama itu besok kita baca muncul sesuatu yang baru. Itu namanya firman yang hidup. Jadi baca firman itu bukan kalau mau. Kalau Bapak Ibu tidak baca firman, artinya Bapak Ibu tidak mau merencanakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sombong kan? Merasa dengan kekuatan sendiri mampu menjalani. Begitu mengalami situasi seperti ini, kacau kan, bingung kan? Tetapi anak Tuhan yang setia baca firman, saya percaya Tuhan memberikan hikmat pewahyuan bagaimana menjalani dalam situasi seperti ini. Jadi bagaimana orang bisa dituntun kalau dia rendah hati? Kalau sombong tidak mungkin, percayalah. Nanti firman didebat saja. Dan mengkaitkan dengan zaman sekarang. Seperti itu, orang sombong seperti itu. Artinya dia belum tunduk. Tuhan kok dilawan. Ya, jadi mari rendah hati kita mau tekun baca firman. Sederhana, mudah dimengerti. Tadi di awal saya sampaikan, kalau sulit yang tahu hanya orang pintar, bagaimana dengan mereka yang sederhana? Kan tidak ngerti. Itulah sebabnya firman itu mudah dimengerti. Yang perlu diketahui, tidak pernah ada yang menggagalkan. Dan tidak pernah Tuhan batalkan. Ya, rencananya mudah dimengerti, tidak pernah dibatalkan. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Semuanya pasti indah pada waktunya. Amin. Nah, kalau percaya, mari kita belajar firman secara baik dan benar. Nah, kehidupan itu digambarkan seperti musafir yang sedang berjalan di tengah padang belantara atau padang gurun. Ya. Ulangan 28 ayat 13 itu mengatakan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14 sekalian. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepada ilah itu, kamu pasti akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Nah tentunya ulangan 28 dimulai dengan ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2-nya perhatikanlah. Perhatikanlah firman yang kusampaikan pada hari ini. Nah apa endingnya? Ayat 13 dan 14. Terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan saya tambahi, apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, kalau tidak lakukan, ayat 15 sampai 68. Peringatannya ngeri itu. Baca nanti. Ya, ayat 15, 68, segala kutuk, sampar, kena semua itu. Kenapa? Karena hidup di luar koridor. Bagaimana menjelaskan koridor dalam hadirat, dalam kebenarannya itu? Sederhana. Kalau Bapak Ibu saya gambarkan sebagai ikan. Bapak Ibu selama ada di dalam akuarium aman. Artinya dalam koridor kebenaran firman aman. Tapi Bapak Ibu keluar dari koridor. Karena ikan ini kan ikan muda yang sangat giras gitu ya, melompat, dimakan kucing dia. Jadi selama kita hidup dalam koridor kebenaran, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Percayalah, ya. Termasuk kuasa roh jahat. Ini belum saya sampaikan tentang bagaimana dunia roh ini. Belum waktunya, Tuhan belum memberi saya pewahyuan untuk menyampaikan dunia roh itu seperti apa, belum waktunya. Tuhan ingin saya menyampaikan hal-hal seperti ini. Minggu yang lalu saya sampaikan, kalau Tuhan izinkan saya sampaikan. Nah sampai hari ini Tuhan belum izinkan. Jadi saya belum menyampaikan. Ya banyak yang ada di dalam kepala saya. Tetapi Tuhan menentukan ini.
Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan itu semua berurutan. Luar biasa Tuhan kan? Saya tidak mikir sampai sejauh itu. Tapi Tuhan memikirkan. Nah apa ini maksudnya? Bapak Ibu harus sadar. Waktu kedatangannya itu sudah di depan mata. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman. Wah, kalau berbicara akhir zaman ini, waduh, bisa membuat diskusi, perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Karena masing-masing punya sudut pandang. Tapi saya percayalah, kalau kita ini hidup berjalan firman, maka masa depan indah yang Tuhan rencanakan pasti terjadi. Soal Tuhan datang besok atau bulan depan, tidak urusan. Yang penting kita siap sebagai mempelai wanitanya. Nah, sebagai mempelai wanita, tentunya kita harus berhiaskan keindahan. Nah, keindahan itu berbicara tentang buah roh. Ya, Alkitab menjelaskan itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Kemudian juga di dalam kitab Esther yang dipanggil oleh Raja Ahasveros sebagai Hadasa. Esther itu gambaran tipologi. Esther adalah gambaran gereja yang menghadap Ahasveros untuk menjadi istrinya. Itu gambaran gereja yang akan menghadap Tuhan sebagai mempelai wanitanya. Perhatikan perjalanan Esther. 1 tahun dia dikasih aroma, ya, aromanya mur dan minyak karsia dan digosok. Supaya kalau tidak, itu kalau sudah meresap sampai pori-porinya, itu keringatnya jadi bau harum. Artinya apa? Kebenaran firman itu harus meresap, mendarah daging dalam hidup kita. Baru di mata Tuhan berbau harum. Nah, kalau seperti ini, kita melihat kan, bahwa proses untuk menjadi calon mempelai wanitanya itu tidak mudah, tidak gampang, tidak sederhana. Ada harga yang dibayar. Apa itu harga yang dibayar? Salibkan kedagingan dan keakuan. Itu harganya. Selama kita tidak menyalibkan keakuan, aku pinter, aku ngerti, waduh, kalau selama itu tidak mungkin. Ya, kebenaran firman itu melekat sehingga hidup kita ini berbau harum di hadapan Allah. Dan kitab Esther menjelaskan itu 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Sekali lagi itu tipologi. Ya, ngomong tipologi aja bisa jadi perdebatan. Itu gambaran maksud saya. Dan Mordekai siapa? Para hamba Tuhan. Termasuk saya ini harus mempersiapkan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya. Dengan kebenaran-kebenaran firman yang bentuk, mengubah, memotivasi. Walaupun mahal harganya, karena harus menyalibkan keakuan. Maka saya itu benar karena sudah mempersiapkan gereja sebagai mempelai wanitanya. Jangan ngomong berkat saja. Berkat itu datang dengan sendirinya asal kita mencari kerajaan Allah. Firman-Nya kan jelas. Banyak orang menyampaikan berkat saja, ya silakan aja, nanti tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Kalau ngomong berkat, Kejadian sampai Wahyu isinya berkat saja. Mosok Alkitab hanya isinya berkat, tidak membicarakan lain tentang kekudusan, tentang mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Mosok itu tidak disampaikan. Tanggung jawab dong kalau seperti itu di hadapan Tuhan. Nah, saya sebagai Mordekai kan mempersiapkan Anda sebagai mempelai wanita. 1 tahun. Nah, 1 tahun ini tidak tahu ini. Apakah maksudnya saya mempersiapkan Anda sebagai mempelai wanita hanya 1 tahun. Setelah itu dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Atau ini berbicara tentang kedatangan Tuhan tinggal 1 tahun. Ini yang saya minta peneguhan dari Tuhan. Kalau betul Tuhan datang 1 tahun, kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan mengalami zaman antikris yang menguasai dunia. Nah, monggo pilihan. Di masa ada kesempatan kita mempersiapkan diri sebagai calon mempelai wanita, atau nunggu nanti tekanan yang berat. Tidak ada yang bisa jual beli.
kalau tidak ada tanda antikris. Anda bisa bayangkan? Ya. Nah, saya menyampaikan ini bukan menakut-nakuti. Toh kita tidak tahu kena COVID ini, yang tua bisa sembuh, yang muda bisa mati. Artinya kematian itu kan di depan mata. Masuk saya sebagai hamba Tuhan tidak mempersiapkan jemaat untuk siap mati ketemu Tuhan. Saya salah ini di hadapan Tuhan. Jadi saya harus menyampaikan kebenaran sejujurnya. Ya, nah, kalau bicara tentang kitab Ester banyak itu nanti. Kalau sudah waktunya saya jelaskan. Karena di sana juga dijelaskan memang. Mordekai diizinkan mengelola kekayaan Haman. Itu artinya kekayaan bangsa-bangsa. Diizinkan dikelola oleh orang yang bisa dipercaya. Ada waktunya memang. Tapi jangan itu yang jadi fokusnya. Mempersiapkan mempelai wanita itu yang menjadi fokus. Karena kita tidak tahu kapan mati. Dengan virus yang belum ada obatnya ini. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana merencanakan hidup berdasarkan Tuhan yang pasti. Tidak pernah gagal dan tidak ada yang bisa menggagalkan. Maka di dalam Matius pasal 24 ayat 35 itu mengatakan, walaupun langit dan bumi lenyap, firman-Nya tetap selama-lamanya. Jadi artinya kalau kita mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan lewat firman yang kita baca, renungan dan lakukan, kita bisa melihat masa depan itu indah. Bahkan dikatakan sampai rembang tengah hari pun tetap bersinar. Ya, Amsal 4 ayat 18. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ini 13 sampai 15 sampai masa tua pun tetap berbuah. Kalau hidupnya benar. Artinya hidupnya jadi telan, hidupnya jadi kesaksian. Hidupnya memberi dampak positif. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seperti ini bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Nah, alangkah indahnya kalau kita mau taat firman. Itu aja, sederhana kan? Ya. Jadi bukan orang pintar-pintar aja yang bisa melaksanakan, mbah-mbah pun bisa. Yes. Taat, oning omah taat, akeh sembahyang taat, tidak akan protes itu. Ya. Nah, kunci mengalami rencananya apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi kuncinya itu. Mendengar firman, membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya hanya penyambung lidah, jangan menganggap saya ini hebat, enggak, saya ini pendeta desa. Tetapi kebenaran itu mutlak, harus ditaati. Siapapun yang menyampaikan. Kebetulan saya yang menyampaikan, jadi jangan melihat saya, tapi firman. Itu yang menjadi pegangan untuk Bapak Ibu bisa meraih masa depan yang penuh pengharapan. Jadi bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi mengalami. Percayalah. Nah, dalam hal ini saya sebetulnya bergumul, Tuhan, ya saya menyampaikan isi hatimu kan perlu juga kekuatan. Ya, saya sudah ngomong sama Tuhan, jangan kasih karunia, mujizat-mujizat, jangan. Saya ini masih manusia daging. Bisa jatuh dalam dosa sombong. Jadi saya tidak mau. Tapi kalau Tuhan suruh saya jadi alatnya, yaitu urusan Tuhan. Wong saya hamba tidak berguna, saya berguna karena Tuhan yang menggunakan. Tetapi saya tidak senang sebetulnya. Tidak mengejar mujizat-mujizat itu. Membuat saya dipuja-puja, setiap perkataan saya sepertinya firman. Itu kan, wah, membuat saya bisa jatuh dalam dosa. Tidak. Yang saya inginkan ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu kan banyak, bukan saya saja yang menyampaikan. Saya butuh peneguhan Tuhan, tapi Tuhan belum memberi peneguhan. Jadi, ya udahlah, saya nyampaikan aja. Ya. Soal peneguhannya mau dikasih besok, puji Tuhan. Kalau enggak, ya puji Tuhan.
Ya. Jadi ini yang tadi di awal saya sampaikan, jaminan rencananya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Ya, segala sesuatu yang Tuhan jadikan tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan, semuanya digenapi. Ya, itu perjanjian lama Pak, mari kita lihat perjanjian baru. Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dia janjikan atau firmankan. Itu perjanjian baru kan? Perjanjian lama sebetulnya banyak. Sebetulnya Bapak Ibu harus tahu perjanjian lama dan baru itu adalah firman. Yang hilang itu hanya cara-cara mempersembahkan korban-korban. Itu hilang karena sudah digenapi Tuhan Yesus. Tapi isi kebenaran dan hukum perintahnya tetap berjalan. Tetapi yang sudah tidak berjalan itu hanya korban-korban. Korban salah, korban dosa, korban syukur. Itu dulu pakai kambing domba, lembu. Tapi sekarang enggak usah. Tapi semua hukum dan firman-Nya itu tidak dibatalkan. Nah, di dalam Ayub 42 ayat 2 itu menjelaskan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, semuanya pasti digenapi. Nah, ini adalah ayat untuk meneguhkan. Sebetulnya kalau gini percaya atau pisteuo, mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan, percaya setiap perkataan. Jadi tidak perlu diteguhkan. Cuma saya sebagai hamba Tuhan kan perlu juga untuk menyampaikan ayat-ayat ini. Tujuannya untuk memberitahukan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi supaya kita ini antusias untuk hidup dalam rencana kehendaknya yang luar biasa. Nah, rencana Tuhan sejak semula itu baik dan pasti digenapi, mudah dipahami. Yang sulit adalah hati manusia. Hati umatnya, hati anak-anaknya. Hati itu isinya apa Pak? Pikiran, perasaan, kehendak. Dalam bahasa Jawa itu dikatakan gugu karepe dhewe. Nah, ini yang sulit. Rencana Tuhan dilaksanakan gampang. Orang pintar, orang sederhana bisa. Yang sulit gugu karepe dhewe. Itu yang disebut free will, kehendak bebasnya. Itu yang sulit. Dan susahnya Tuhan itu tidak pernah memaksa. Nah, ini susahnya. Kalau saya senang dipaksa. Pinggir, kanan, ngiwo. Nah, kalau saya senang seperti itu, jadi lurus terus. Tuhan tidak pernah memaksa seperti itu. Sak karep munang. Tuhan hanya mengatakan di dalam dunia hanya 2 jalan. Lebar dan sempit. Monggo silakan pilih. Nah, susah kan? Nah, jadi masalah hati ini sebetulnya yang menyebabkan banyak umatnya tidak hidup dalam rencananya. Masih hidup menurut maunya sendiri. Bahasa Jawanya ngomong, gugu karepe dhewe. Nah, jangan dong. Jadi orang Kristen puluhan tahun masih gugu karepe dhewe. Jangan dong. Bagaimana Pak cara rendah hati? Itu kata kuncinya. Kalau pakai logika, waduh, malah diskusi, debat, tidak ada gunanya. Ya. Nah, banyak orang percaya tidak siap melakukan perubahan. Ya. Transformasi dalam hidupnya. Sebab hidup dalam Tuhan itu diawali dengan taat dan melakukan sepenuh hati, bukan setengah hati. Kalau anak mungkin setengah hati. Belajar yang bagus. Nanti kalau bagus, rapotnya nilainya bagus semua, nanti saya belikan sepeda. Oh ya, ada motivasi. Ya, Tuhan itu juga sama. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, artinya hidup dalam rencananya, Tuhan pasti memberi apresiasi atau reward, penghargaan. Sama, Tuhan tahu manusia itu memang harus diiming-imingi hadiah, baru mau. Tuhan tahu. Ya sama seperti saya, anak-anak, ya misalnya ini zaman dulu kan nilainya masih merah, biru, sekarang kan enggak. Ya, kalau semuanya biru semua, kamu dapat sepatu bola misalnya.
Jadi memang seperti itu. Anak Tuhan pun yang masih kanak-kanak seperti itu. Kalau yang dewasa tidak butuh hadiah. Yang penting menyenangkan bapaknya, itu yang dewasa. Tapi Tuhan tahu, yang belum dewasa kan ya banyak. Ya, jadi perlu dikasih hadiah. Yang kedua, seseorang bisa taat karena kasih dan hormat kepadanya. Anak saya nganut karena ngasih saya. Jangan sampai hati saya sedih. Ya, bagaimana supaya ia melakukan? Karena mengasihi. Taat mungkin dapat hadiah, ya, tapi mengasihi. Kalau mengasihi, walaupun tidak sesuai dengan keinginan daging hatinya, tetap dilaksanakan. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana bisa mengikuti rencana Tuhan yang tidak pernah dibatalkan dan tidak ada yang bisa menggagalkan? Satu, kasihi. Kalau kasihi, taat dong. Apa yang firman Tuhan katakan. Nah, tidak mengalami perubahan hidup karena tidak dimainkan dengan melodi indah. Gitar mahalnya berapapun tidak ada gunanya kalau hanya ditaruh saja. Harus dimainkan. Ya, supaya indah. Keindahan suara gitar itu keluar. Kehidupan orang percaya itu bagaimana bisa indah? Dimainkan dong. Siapa yang memainkan? Tuhan. Ya, dimainkan sesuai dengan melodi. Sehingga kita semua ini menjadi konser. Ya, konser orang dengan nada yang berbeda, dengan alat musik yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Setiap kita ini berbeda fungsi. Sebagaimana tubuh Kristus. Orang percaya itu disebut tubuh Kristus. Setiap tubuh Kristus itu fungsinya berbeda. Tapi semua berfungsi bagi kemuliaan kepala gereja, Yesus. Kehidupan kita ini dimainkan supaya bisa mengeluarkan melodi yang indah. Siapa memainkan? Tuhan. Dengan mentaati. Ini harus nada apa? A, B, C, D, G, F. Dan seterusnya, saya tidak tahu musik. Jadi ya kira-kira seperti itu. Ini nadanya harus D, jangan A terlalu rendah misalnya. Nah, kalau saya tidak tahu musik kan bisa terlalu rendah. Ya sama. Kehidupan itu seperti itu. Kita harus memainkan supaya melodi indah itu keluar dari hidup kita. Hidup jadi kesaksian. Ya. Apa penyebabnya? Tidak taat sepenuh hati. Ya, ini penyebabnya tidak taat sepenuh hati. Pilih firman yang cocok dengan hatinya. Yang tidak cocok tidak dilakukan. Ini penyebabnya. Artinya kan tidak taat sepenuh hati. Justru yang tidak cocok itu yang baik membentuk kita. Kalau yang cocok itu jelas sedang menyampaikan reward atau penghargaan. Janji Tuhan itu seperti itu. Tapi yang membentuk itu seringkali diabaikan. Coba Bapak Ibu melihat Alkitab, tetangga, saudara. Coba yang di Stabilo yang mana? Ayat cantik, ayat yang baik, atau peringatan keras? Ya umumnya ayat yang menjanjikan. Wah Stabilo. Tapi jangan kamu meniru Yudas Iskariot. Wah, tidak pernah stop. Oh, jangan-jangan. Seperti itu kan? Artinya tidak sepenuh hati. Justru yang tidak baik itu membentuk kita. Artinya mengingatkan kita. Ingat. Ya, ingat. Waspada. Itu justru lebih baik. Ya, daripada yang baik-baik. Meninabubukkan gitu. Ya, kehidupan kalau tol saja, tidak ada gelombangnya, peringatan, ya bisa nabrak. Ya, tetapi kalau banyak lubangnya kan hati-hati. Hati-hati ini, banyak lubangnya ini. Hidup itu juga seperti itu, tanpa peringatan bahaya. Ya, jadi jangan memilih ayat yang cocok aja, tetapi semua firman. Atau ragu-ragu untuk melakukan. Ragu-ragu itu tanda tidak beriman. Apa iya? Jangan-jangan dulu.
Jangan-jangan hanya Pak Pendeta yang bisa ngalami. Saya kan orang biasa loh. Apa bedanya Bapak Ibu dengan saya? Sama saja anak Tuhan. Yang membedakan hanya fungsi jabatannya aja. Saya hanya sebagai pembimbing, tidak lebih, tidak kurang. Jangan menganggap lebih istimewa, enggak, minta dihormati, enggak usah. Tapi kalau Anda memiliki jiwa yang baik, yang menghargai, itu. Ya. Saya tidak minta dihormati. Tapi kalau Anda orang yang baik, pasti juga menghargai. Nah ini, yang sulit ini apa? Salah menafsirkan. Itulah sebabnya banyak gereja sesat muncul. Waduh, belakangan ini muncul lagi. Banyak gereja sesat. Kenapa? Salah menafsirkan firman-Nya, perintahnya. Ya, menafsirkan apa? Menurut kemauannya. Jadi sudah punya kemauan. Jadi misalnya, ini penyebab kesesatan apa? Dalam hati sedang berpikir A, maka cari ayat untuk mendukung apa yang ada dalam hatinya. Itu yang bahaya. Ya, tidak boleh seperti itu. Semua firman itu baik. Tidak baik kalau menegur. Ya, jadi kita harus tahu. Melodi kehidupan kita ini bisa menjadi indah, jadi berkat, jadi berdampak. Itu kalau mau dimainkan. Contohnya, pemain musik itu sebelum main biasanya ngukur ini. Wah, ini terlalu nadanya salah, maka diukur dulu. Nah, artinya juga di style gitu, dibentuk gitu loh, supaya bisa mengeluarkan melodi-melodi yang indah. Ya. Contoh salah menafsirkan firman ini. Dalam Matius 21 ayat 21 dikatakan, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, ayat ini selangkali dipelintir dengan kepentingan akunya itu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, sudah punya gambaran, kemudian mencari ayat untuk mendukung yang ada dalam pikirannya. Ya, ini yang menyebabkan munculnya aliran-aliran sesat. Sedangkan di dalam menafsirkan Alkitab ini sudah disepakati. Ada hermeneutik, artinya ada hukumnya, tidak bisa sembarangan menafsirkan. Ya, kalau misalnya, Pak, saya tidak punya gagasan, tapi mendadak setelah membaca dalam perikop ini saya menemukan ini. Penafsiran saya supaya tidak salah bagaimana? Cari ayat lain, perikop lain. Penafsiran Anda yang sudah Anda catat itu dicarikan di ayat lain. Apakah itu bertentangan? Kalau bertentangan itu penafsiran manusiawi. Tetapi kalau penafsiran Roh Kudus pasti di ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak bertentangan. Itu namanya eksegesinya benar. Pengambilan penafsirannya benar. Seperti itu. Ya. Nah, sesungguhnya dalam Matius 21 ini Matius 21 ayat 21 ini adalah berbicara tentang kuasa orang percaya mampu memindahkan gunung-gunung keraguan apa yang Tuhan katakan. Asal percaya jalan. Ya, kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Abraham, pergi kamu dari keluargamu. Dari Ur Kasdim menuju kemana? Tidak dikasih tahu. Tetap jalan itu. Artinya apa? Percaya perkataan Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya harus percaya perkataan Tuhan walaupun belum tahu nantinya. Tapi percayalah Tuhan itu tidak akan menyesatkan. Ya, istilahnya blusuk itu tidak mungkin. Pasti akan dibawa dalam rencananya. Cuma Tuhan itu memang tidak akan mengatakan dari A sampai Z. Contohnya Yusuf, anak Yakub. Mimpi berkasnya disembah dua berkas-berkas yang lain. Jadi berkas dia di tengah, berkas saudaranya tunduk begitu. Tuhan tidak menjelaskan. Kemudian ada bulan bintang, artinya ayah ibunya pun akan menyembah dia. Tuhan tidak menjelaskan. Dan akhirnya apa? Suatu saat ketika diperintahkan untuk menengok kondisi saudaranya yang sedang mengembalakan kambing dombanya, Yusuf ditangkap. Ternyata saudaranya jealous atau iri hati, benci, mau dibunuh.
Tapi Ruben jangan, dia kan saudara kita. Ini masukkan ke sumur. Nah, ketika masukkan ke sumur adalah ada kafilah. Artinya musafir yang sedang berjalan, wah jual aja ke sana. Dan setelah dijual, akhirnya jadi budak seorang perwira Mesir namanya Potifar. Kalau Tuhan mengatakan, setelah kamu disembah berkas ini, kamu disuruh ayahmu pergi menengok saudaramu, dan di sana kamu dipukuli, kamu mau dibunuh, berangkat enggak Yusuf? Enggak kan? Jadi Tuhan tidak akan membicarakan dari A sampai Z. Tapi percaya, langkah demi langkah Tuhan menyertai. Itulah kehidupan. Jadi jangan ingin tahu, tapi gambaran globalnya jelas Tuhan katakan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Kemudian dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, barang siapa yang percaya dan dituntun, maka kuasa roh di dalam dirinya membawa dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih lagi. Itu gambaran globalnya. Tetapi langkah demi langkahnya Tuhan ngomong, taatlah setiap hari. Ya, ada ayatnya juga. Kesusahan sehari cukup kamu pikirkan sehari. Besok ada susahnya lagi. Nah apa kan? Ada susahnya lagi, yang penting bersama Tuhan. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Nah itulah taat total itu seperti itu. Tidak usah lagi, percayalah firman. Penafsiran yang kedua, kalau percaya sepenuh hati, maka gunung-gunung masalah akan hilang. Bapak Ibu yang saat ini sedang mumet mikir masalah, golek gawean, percayalah firman Tuhan itu akan menuntun langkah demi langkah. Tetapi saat Tuhan memberi petunjuk, ya misalnya, udahlah kamu di belakang rumahmu kan ada banyak air. Udahlah itu dimanfaatkan untuk pelihara ikan lele misalnya. Oh boleh, aku seneng, orang hobi. Wah, itu namanya ngeyel. Ngomong, Tuhan, kalau pelihara lele, terus di mana saya beli benihnya? Dan bagaimana? Karena lele itu kalau hidup di air yang tidak bergerak itu harus ada oksigennya. Supaya lelenya ada oksigen sehat sehingga makannya banyak. Idealnya memang jalan di air yang deras. Karena ikan itu bergerak terus akhirnya makannya banyak sehingga ikannya makin besar. Tanya dong sama Tuhan. Tidak ada airnya misalnya, halamannya luas, bikin dong hidroponik, kemudian bikin sayuran, ada hidroponik yang bisa 5 tingkat. Udahlah itu ditanami sayuran dengan air yang mengalir terus sehingga ada oksigennya. Jadi tanaman butuh oksigen, oksigen itu memberi tanaman itu makin tumbuh. Pak Ginting kan sudah ngajari. Jadi jangan memaksa Tuhan ngatur menurut keinginan kita. Udahlah, belajar seperti yang saya sampaikan. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Kalau aku berguna karena engkau menggunakan. Itu artinya. Maka Tuhan memberikan pewahyuan. Begitu pewahyuan jangan menolak dulu. Terus gimana Tuhan? Pelaksananya seperti apa? Strateginya seperti apa? Pemasarnya kemana? Seperti itu caranya. Kalau kita mau taat, tidak usah ragu-ragu. Gunung-gunung masalahmu akan hilang dengan sendirinya. Karena mau taat akan tuntunan Tuhan. Nah, ayat ini ditafsirkan salah karena sudah punya pikiran yang memang dasarnya kepengen urip kepenak. Sehingga ngomongin gunung-gunung berkat. Waduh, kalau seperti caranya, ini sebetulnya sedang menyesatkan domba Allah. Nah Tuhan sudah mau datang kok ngomongin berkat aja itu. Sedangkan kalau mati kan tidak bawa. Harusnya mempersiapkan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Itu yang benar. Berkat itu datang dengan sendirinya. Bukankah ajaran Tuhan di atas bukit dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33.
Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat burung di udara saja tidak menabur, tidak punya lumbung, Tuhan pelihara. Mosok kamu anaknya Tuhan tidak pelihara. Ayat 32-nya mengatakan itu dicari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa susah yang dipikir sandang pangan papan. Tidak demikian dengan engkau. Engkau adalah anak Allah, calonnya kamu tinggal di kerajaan surga. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, kebenaran itu dasarnya firman. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau kita melangkah mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, berkatnya ngintil. Nah, Amsal 10 ayat 6 juga mengatakan, berkat ada di kepala seorang benar. Jadi kemana saja kita pergi, berkatnya ngintil. Jadi yang penting apa? Benarnya dulu. Inilah rencana Tuhan yang tidak akan bisa digagalkan dan tidak pernah digagalkan bagi orang percaya yang mau hidup dalam rancangannya. Nah, contoh kesalahan menafsirkan firman ini. Ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Penafsirannya yang benar apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat ini mengajarkan, barang siapa mengandalkan Tuhan, maka tindakan perbuatannya pasti sejalan dengan perintahnya. Pasti sejalan. Ya, kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya tidak. Berharap pada Tuhan, percaya masa depan hidupnya indah luar biasa. Karena punya janji. Ku punya janji. Ya, misi, janji, sama kan? Ya. Janji pasti sabar menunggu waktunya. Kenapa sabar? Karena tidak pernah dibatalkan. Oh, selak tua lah, itu namanya tidak sabar itu. Tuhan itu tahu persis waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah dibatalkan. Salahnya yang satu, taat, percaya. Ya, kalau taat percaya, hidupnya jalani dengan sukacita. Seperti cucu saya itu, wah kalau dikasih sesuatu hadiah sesuai senang, wah menari-nari, sukacita. Walaupun saya janji, besok kalau kamu tak kasih, apa cucu saya melihat kaki saya sampai kepala, engkong itu apa bisa beli ke? Kurang ajar kan? Tidak, cucu saya itu percaya omongan saya. Masuk kita tidak percaya omongan Bapak Surgawi? Ya, dari sini baru kita melihat ternyata percaya kita ini belum sepenuh hati. Kalau sepenuh hati, taat secara total. Dituntun langkah demi langkah. Tidak sekaligus, langkah demi langkah. Ikuti dan berjalan dalam rencananya. Semua pasti indah pada waktunya. Nah, salah menafsir firman sebatas hanya memenuhi keinginan dagingnya, bukan melakukan kehendaknya. Menafsirkan firman sudah punya konsep hidup kelimpahan dalam pikirannya. Maka semua ayat ditafsir kelimpahan. Itu artinya menafsir firman menurut imajinasinya, bukan mengeksegesi sesuai dengan hukum hermeneutik bagaimana menafsirkan Alkitab. Jadi semua kata kelimpahan, prosperity, wah itu semua dilimpahkan dengan keinginan. Wah, kalau seperti orang tidak tahu firman saja. Ingat, Tuhan sudah di depan mata. Oh, sok kita mikirkan dunia ini. Apa, hidup kan masih di dunia, butuh uang. Iya, Tuhan pelihara. Asal kamu percaya, mempercayakan hidup. Sama kan, Matius 6 mengatakan, lihat burung di udara. Tidak pernah menabur, tidak pernah punya lumbung. Tuhan tidak biarkan burung jatuh keleba-keleba, dilihat tulang belulang. Tidak ada kan? Kecuali kena penyakit. Ya, masuk kita anak-anaknya Tuhan tidak pelihara. Masalahnya satu, hati. Mau taat atau tidak? Kalau taat, lihat. Dan di Tuhan digenapi enggak? Ya, salah menafsir, maka dikaitkan selalu dengan kebutuhan hidup.
Semua perintah didengar, dibaca tidak menarik kalau tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Misalnya ini, saya tidak ngomong ya, ini hanya contoh ya, jangan nanti menafsirkan. Besok kamu akan dapat berkat. Oh, dipegang perkataan Pak Paulus. Jangan dong. Tuhan itu berbicara secara global. Burung di udara aja dipelihara. Masa kita anak-anaknya tidak dipelihara? Lihat pakaian Salomo yang terkenal sebagai raja kaya raya. Tidak seindah bunga yang di lembah, yang hari ini tumbuh dan sorenya layu. Tuhan pelihara aja lebih indah dari pakaian Salomo. Masa kamu anaknya Tuhan tidak perhatikan? Nah, masalah kan hati. Percaya atau percaya sepenuh hati atau percaya setengah hati? Nanti lihat ya, minggu depan ada kelanjutannya ini. Kalau kita sudah melangkah, semuanya jadi indah. Contohnya apa? Rasul Paulus. Semua yang kubanggakan di masa lalu seperti sampah. Dan aku berlari-lari mengejar untuk menerima segala janji Tuhan. Nah, itu kita bahas besok. Nah, ini step pertama dulu. Ya, perintah yang berguna untuk hidup sampai kekekalan tidak menarik. Nah, jangan seperti itu. Percayalah, dunia ini hanya tempat sementara. Minggu kemarin sudah sampaikan, dunia ini kita hanya berkemah. Dunia ini hanya gladi bersih. Kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan. Masa kita tidak mempersiapkan diri? Tapi Pak, saya siap mempersiapkan diri. Nah, hari ini kita bisa mencapai kekekalan sebagaimana yang Tuhan janjikan kalau hidup kita sesuai dengan rencananya. Hidup kita sesuai rencananya, taat firman. Sederhana kan? Jadi bukan orang pintar tok sing bisa mudeng. Mbah-mbah pun kalau mireng ya mendengar dengan baik mesti mantuk-mantuk. Nggih, matur nuwun. Pak Pendeta, Pak Paulus gitu maksudnya. Konsep benar menafsirkan firman, Tuhanlah satu-satunya tempat mendapat jawaban. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengharapan. Menghormatinya diwujudkan hidup dalam ketaatan akan firman dengan tulus hati dan percaya. Semua masalah pada waktunya pasti Tuhan buka jalan. Mengandalkan Tuhan, suka memuji dan menyembah. Ya happy-happy seperti cucu saya itu. Dia tidak bertanya, apa engkong duit? Nah, enggak, langsung. Hadiahnya sudah dapat belum? Belum, tapi percaya. Nah, harusnya kita seperti itu. Janji Bapak surgawi itu ya dan amin. Bapak Ibu harus tahu firman itu di ayat yang lain dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5, firman itu sebagai batu hidup yang akan membangun bangunan rohani. Artinya apa? Kalau kita tidak meletakkan firman, artinya kita tidak membangun bangunan rohani. Bagaimana mungkin bisa dimainkan Tuhan menjadi bangunan yang bisa dipertontonkan? Harus dong, batu-batu hidup firman ini harus menjadi bagian hidup kita. Artinya konsep hidup kita, tujuan hidup kita, kemauan kita, kehendak kita betul-betul selaras firman. Sehingga kita bisa dipertontonkan hidup jadi berkat itu ke sana. Ya, hidup menjadi garam dan terang lewat proses batu-batu hidup firman itu betul-betul kita tata dalam hidup ini seutuhnya. Nah, konsep salah menafsirkan firman. Nah, gambarnya ini kan gak jelas kan. Duit aja yang dikejar. Oh mati orang gowo kok duit sing doyan. Siapa yang tahu hari esok? Tidak ada kan? Ya, banyak kisah itu, tidak usahlah kita ceritakan kisahnya. Tuhan sebagai alat memenuhi keinginan hatinya saja. Tuhan dicari bukan sebagai Tuan dan Raja, pengambil keputusan. Kalau tidak ada masalah, Tuhan diabaikan. Kalau ada masalah, Tuhan dicari. Nah, kayak ke dukun aja kan.
Nah, ini kan tidak baik seperti itu. Masa kita cari Tuhan kalau butuh aja, kan tidak baik seperti itu. Kita ini punya relasi anak dan bapak. Kalau dengan dukun, karena ada butuh kayak no dukun, masa kita menganggap Tuhan dukun, kan kurang ajar itu. Tuhan adalah Bapak dan kita datang sebagai anak kepada Bapak. Cari Dia setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau mendengar firman yang menegur, mengoleksi langkah hidupnya, mudah tersinggung, harusnya kan berterima kasih, matur nuwun wis dilingke gitu. Terima kasih sudah diingatkan, jangan marah dulu dong. Ya. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau baca firman yang di stabilo berisi janji-janjinya saja, bukan ayat yang mengingatkan akan dosa-dosanya. Ya, itu sudah saya singgung tadi. Jadi mencari kehendaknya ini perlu merevisi hidup. Ya, apakah untuk melakukan kehendaknya atau tidak. Hidup ini harus direvisi. Amin. Selanjutnya, ini menentukan mengalami perubahan, transformasi dalam hidup kita atau tidak. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah hidup kita ini akan ditetapkan kalau berkenan, ya bukan ngeyel. Contohnya, ini ilustrasi. Ada gajah punya anak, gajahnya sudah pesan. Kamu harus ngikuti jejak ibu ya nak. Iya bu. Tapi setelah pertama, kedua, ketiga, keempat, dia melihat ada daun hijau di sampingnya. Dia lihat, dia meraih dengan belalainya mengambil. Nah ketika mengambil, daunnya kan tidak mudah putus. Maka dia melangkah, ketika melangkah ternyata itu lumpur. Nah ibunya ngomong, sudah saya peringatkan nak, ikuti jejak ibu. Jadi setiap jejak yang sudah diinjak ibu yang lebih berat dari kamu aja kamu selamat, maka kamu pasti selamat. Seperti itu cara Tuhan. Ikuti jejak-jejak kebenaran firman, selamat. Jangan seperti anak gajah, gugu karepe dhewe. Mampir kono, mampir kini, urip ning donya ping sepisan, ngene kok ora entuk. Ah, itu gajah, anak gajah yang dablek. Ya, jangan seperti anak gajah yang dablek dong. Ikuti jejak-jejak ibu. Tuhan melangkah, mengatur langkah hidup kita ini karena tahu langkah itu pasti benar. Soal serangan ini banyak, wah, tak usah takut. Tuhan adalah kota benteng pelindungan kita. Serahkan kekhawatiranmu, masalahmu, ketakutanmu. Tuhan yang memperdulikan kamu. Ya, jadi Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka tetap selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang benar. Mereka akan tetap terpelihara. Mazmur 37 ayat 8, ayat 23, ayat 28. Jadi hidup yang benar itu yang menjamin masa depan yang penuh pengharapan. Ya, kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah rencana Tuhan untuk memulihkan semua area hidup umatnya. Sayang banyak yang salah menafsirkan. Nafsirnya salah apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau tidak sesuai kebutuhannya maka itu tidak menarik. Semua firman itu menarik. Cuma menariknya, bermanfaatnya itu bukan hari ini, mungkin hari esok. Jadi Tuhan itu sangat detail, percayalah, sangat detail. Kita merencanakan hidup masa depan yang penuh pengharapan kepada anak-anaknya. Kita harus fokus ya masalah kebutuhan lahiriah. Jangan hanya masalah kebutuhan lahiriah saja. Jangan Tuhan menginginkan kita membangun manusia rohani dulu, yaitu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari kita komitmen untuk mempercayakan hidup dalam tangannya, sehingga masa depan yang penuh pengharapan menjadi kenyataan. Amin. Ya, oleh sebab itu, kita datang pada Tuhan dengan menaikkan ku bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu, saya ajak menaikkan pujian ini bersama-sama.
banyak yang Kau perbuat dalam hidupku ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan. Apa yang mengerti Engkau mengerti Tuhan segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. bersyukur Kami percaya janji-Mu. buat kasih setia-Mu di dalam Kami percaya rancangan-Mu dalam hidup kami. bersyukur. Ya Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
Kami bersyukur buat rancangan-Mu. Rancangan-Mu indah dan mulia. Kasih setiamu Tuntun yang kami, Kau limpahkan bimbing dalam kami hidup kami. masuk dalam rencana-Mu, rencana yang mulia, rencana yang indah. Inilah hidup kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan, bentuk kami, jadikan kami sesuai rencana Bapa. Kami bersyukur, terima Yang layak disembah, kasih yang layak Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa dunia, negara besar pun ketika membuat perencanaan bisa gagal. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memiliki rancangan yang baik atas hidup kami. Tidak pernah gagal, tidak pernah dibatalkan, dan tidak ada yang bisa gagalkan. Sudah selayaknya kami mengikuti rancangan-Mu lewat ketaatan, tunduk kepada kedaulatan-Mu atas hidup kami. Percaya firman tanpa banyak protes. Karena percaya yang sepenuh hati yang akan membawa kami kepada rancangan-Mu yang indah dan mulia. Kami percaya Roh Kudus menanamkan kebenaran firman dalam loh hati kami. Sehingga firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Tanam, tumbuh, dan menghasilkan buah-buah. Berkati jemaat-Mu yang membuka hati saat ini. Bila jemaat-Mu boleh merasakan pengharapan yang baru. Karena mau mengandalkan Engkau sepenuh hati. Maka masa depan yang penuh pengharapan bukan hanya pengetahuan. Tapi pasti akan dialami jemaat yang membuka hati. Dan mau menyerahkan hidup dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan mengambil roti dan anggur yang merupakan gambaran persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Bila ini boleh sebagai komitmen, memperbarui. Kalau selama ini kami tidak komitmen, kami tidak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan ampuni, layakkan kami lewat perjamuan kudus ini, supaya kami boleh memiliki komitmen yang baru. Mau hidup dalam ketaatan, dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya tidak pernah kami dibiarkan sendirian. Tuhan siap menopang, Tuhan siap memberi kekuatan, Tuhan siap memberi hikmat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan roti atau kue, apapun sebagai bahan mereka untuk mengambil perjamuan kudus. Berkati semuanya, dan kami siap mengambil perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti atau anggur atau sirup seperti anggur darah Kristus, karena ini hanya lambang ya. Oleh sebab itu kalau sudah siap, mari Bapak Ibu sekarang angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Oh ada dan selalu ada di setiap kami. Oh yang memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat untuk melewati hari-hari kami. Tolong kami, bimbing kami. Nyatakan diri-Mu lebih lagi. Dan ampuni kalau selama ini kami tidak berjalan seperti yang Kau inginkan. Seringkali melenceng ke kiri, ke kanan, menurut mau kami sendiri. Ampuni Tuhan. Ya, lewat anggur yang merupakan lambang darah Kristus, Kau menyucikan kesalahan, kebodohan kami ini. Sehingga kami boleh kembali merasakan tuntunan bimbingan-Mu. Karena kami mau taat sepenuh hati. Tidak taat setengah hati, tapi sepenuh hati. Karena kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah dibatalkan. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa gagalkan rencana Tuhan atas hidup kami yang baik. Sekarang jemaat Tuhan angkat cawan anggur atau sirup yang ada di rumah masing-masing. Dan dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan ampuni segala dosa, perbuatan, tindakan, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau membuang jauh sejauh timur sampai barat, jangan Engkau mengingat-ingat. Kalau Engkau selalu mengingat dosa salah kami, siapakah manusia yang tahan di hadapan-Mu? Tetapi yang kami tahu ketika kami tulus mengakui dosa salah kami, Engkau pun mengampuninya. Dan Engkau menyucikan sehingga dosa kami yang semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan jemaat sudah mengaminkan doa hamba-Mu ini. Maka ketika kami mengambil cawan dan meminumnya, kami percaya dosa salah kami sudah dihapuskan. Kalau ada jemaat yang sakit, biarlah kuasa darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama anggur ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan mengabulkan doa kami, sehingga Engkau sudah menghapus segala dosa salah kami. Karena kebodohan kami, Engkau tidak mengingat lagi. Dan kami percaya jemaat-Mu yang sakit saat ini boleh merasakan zaman kuasa kesembuhan ilahi di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan bekerja. Bukan hanya di dalam gedung tempat kami menyampaikan firman, tapi di rumah-rumah jemaat yang saat ini sedang mengangkat doa dan memohon kepada Tuhan. Jamaah Tuhan boleh dirasakan, yang sakit disembuhkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebelum menutup dalam doa berkat, kita dengarkan pengumuman ini lebih dulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan berdoa, doa berkat untuk Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Ya, baik di rumah, di kota ini maupun yang di luar pulau, yang sudah sedang merantau di sana, bahkan yang mungkin di luar negeri. Yang mengikuti ibadah ini, buka hatimu, angkat hatimu. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Bapa Surgawi, setelah Engkau menyampaikan isi hatimu dan memberkati kami lewat perjamuan kudus,
Kini waktunya Engkau melepaskan berkat-Mu kepada umat-Mu yang mengangkat hati, yang memohon dan merindukan berkat Tuhan. Bila berkat Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menuntun perjalanan hidup umat-Mu. Sehingga umat-Mu boleh dibawa dalam rencana Tuhan, yaitu terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, karena melakukan itu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus.